Kayak yang kalau kayak misalnya kita pernah nonton film-film terus ada tahu Al Capone, Iya. si mafia-mafia gitu-gitu ya. mafia-mafia dari Italia, Irish. Mereka yang kelola nih sebenarnya. Oh. Bahkan sampai importing minuman juga itu mafia yang kelola. juga. Karena ada larangan ini. Gue sebenarnya pengen bahas bilang sekarang juga. Coba. Langsung besok gue hilang. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini lumayan spesial karena gue hari ini bakal bahas tentang koktail. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang nanyain tentang kapan nih konten tentang koktail. Karena mungkin banyak yang suka koktail juga. Jadi selama ini kan kita lebih banyak bahas whisky, terus spirit-spirit lainnya lah ya. Nah, cuma kalau koktail, jujur gue memang nggak terlalu ngerti. Jadi gue cuma minum. Nah, jadi ini ada expertnya ini. Sebelah gue ada Patrick. Halo bro. Halo, thank you udah sempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol hari ini. Terus kita bakal bagi-bagi informasi nih tentang koktail kan. Nah, gue pengen nanya tentang diri lu dulu nih sebelum kita masuk ke koktail. Nah, lu sendiri tadinya background-nya apa sih, Pat? Dulu itu sebenarnya gue sempat kuliah perhotelan sih. Oh, lu perhotelan? Iya. Oh, oke. Kuliah perhotelan, cuman awalnya tujuan gue masuk perhotelan itu karena gue pengen kerja di kitchen. Pengen punya hotel? Enggak. Mereka kalau mimpi nggak apa-apa, kalau pengen punya hotel. Gue juga dulu perhotelan. Kalau dulu emang kita belajar sih bikin hotel kayak gimana. Iya, manajemennya segala macam ya. Oke. Cuman kita nyari-nyari sekolah cooking, nggak ketemu. Mungkin karena waktu itu di Manado, akses buat internet kan masih kurang kayaknya. Oh, oke. Akses informasi. Perhotelannya di Manado? Iya. Oh, oke. Jadi sebatas sekolah perhotelan aja jadinya. Nah, dari situ gue ikut sama teman-teman jadinya. Ikut teman-teman buat latihan-latihan flaring. Gitu. Oh, tadinya malah lu pengennya di kitchen, di culinary. Iya. Tapi akhirnya malah karena teman-teman jadi udah flaring, segala macam bartending gitu-gitu. Bartending. Tapi di Manado dulu pas zaman lu kuliah itu tahun berapa ya? Gue awal kuliah itu 2009 sih. 2009, oh sama kayak gue dong berarti. Oh, oke. Terus di Manado emang zaman itu dunia pariwisata gitu mulai naik atau kenapa bisa dari baru? 2009 pariwisata di Manado emang lagi naik. Oh, oke. Pas waktu itu lagi ada acara Sail Bunaken. Itu kan acara yang paling gede di Sulawesi Utara waktu itu. Oh, oke. Jadi waktu itu pemerintah sempat ngundang angkatan laut dari US buat bikin atraksi di sana. Oh. Jadi banyak atraksi-atraksi sih yang orang-orang luar semua datang. Orang luar yang datang. Nah, dari situ orang mulai kenal sih sana. Makanya pariwisata naik tuh 2009. Lu sempat kerja di hotel juga atau? Sempat. Oh, sempat kerja di hotel. Karena sebelum kerja sih malah kita training di hotel dulu. Iya, betul. Awal training di hotel tuh di Manado sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi pertama kali training di hotel langsung kerja di bar. Oh, sempat di bar. Sempat di barnya. Oh, makanya circle lu jadi orang-orang bar juga. Iya, jadi orang-orang bar juga. Yang tadinya gue nanya ke HRD, lowongan di kitchen nggak ada. Jadi malah masuk ke bar. Tapi sebelum lu masuk ke bar itu emang lu awalnya udah suka minuman juga? Atau malah totally buta? Buta sih sebenarnya. Buta. Oh. Di kita dulu malah minumnya apa aja. Iya. Tapi di Manado kan emang terkenal culture buat minum juga kan? Iya, benar. Jadi emang lu di sana udah minum lah ya? Dulu kalau di sana malah kita minumnya biasa di botolan, yang botol-botol aqua. Kayak tuak gitu ya? Iya, kayak tuak. Oh. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini kita sekarang lagi di Reviver. Ini koktail bar baru di Peak. Jadi nanti ini alamatnya di sini, ada IG-nya juga. Awalnya lu ke Jakarta, gimana ceritanya lu bisa join di Reviver? Awalnya ke Jakarta sih sebenarnya waktu itu karena sempat kerja di hotel kan. Oh, hotelnya udah di Jakarta juga? Belum. Oh. Sebelum di Jakarta. Oke. Jadi 2017 tuh sempat kerja di hotel di Gorontalo. Cuman waktu itu sempat bosen di sana. Karena pertama Gorontalo kan kota kecil, aktivitasnya pasti cuma gitu-gitu aja. Terus kedua di hotel itu kerjanya ya gitu-gitu juga. Ya sesuai SOP aja udah muter-muter ya gitu ya. Oke. Jadi gue sempat bosen tuh di situ. Terus gue ingat teman gue pernah nawarin bartending school waktu itu. Nah, gue coba aja apply ke Jakarta. Apply kerja atau apply sekolahnya? Sekolahnya. Oh, lu emang mau sekolah lagi? Iya. Gitu. Oke. Mau nggak mau sih, karena gue kan nggak ada connection ke sana, ke dunia bar. Jadi gue mulai dari situ dulu jadinya. Setelah selesai sekolah,
Itu kan 2 bulan mulai kerja di bar. Awal kerjanya itu di Kuningan dulu, yang di Bas. Oh, di Baski itu? Iya. Oh, oke. Di sana awal kerja dari 2017, tuh mulai dari barback dulu tuh. Mulai dari nyuci-nyuci gelas, segala ngangkat-ngangkat barang, segala macem. Jadi helper gitu lah ya? Iya, kayak helper. Sampai akhirnya jadi bartender itu 2019. Oh, butuh waktu lumayan lama juga ya? 2017 kan tadi ya? Iya. Sampai 2019? Iya. Baru jadi bartender? Iya, betul. Oh, oke. Tapi sebenarnya lu belajar lumayan banyak lah berarti pas waktu itu ya? Lumayan sih, karena dari waktu yang kita belajar di sekolah, bartending ini, sama yang kita dapetin di lapangan tuh jauh sih sebenarnya. Karena yang dipelajarin di sekolah itu cuma dasar, yang pas di lapangannya itu lebih banyak lagi. Benar. Dan kadang juga kalau misalnya di bar, kadang menyesuaikan konsep barnya juga ya, sama tipikal tamu lah ya. Sama tipikal tamunya juga. Dan akhirnya dari situ lu baru kesini. Gue join di sini ya pas COVID sih sebenarnya. Pas COVID ya. Dan sebenarnya kan pas join di sini bisa dibilang kita kan tadinya fokus di whisky, single malt gitu ya. Nah tadinya harusnya kan itu di luar pelajaran yang biasa lu pelajari karena mungkin nggak ada lah edukasi lo belum single malt gitu kan. Nah itu gimana tuh awalnya tantangan berat juga atau malah lu sebenarnya enjoy karena ya lu tertantang gitu untuk belajar hal yang baru gitu? Kadang suka coba-coba hal baru sih sebenarnya. Terutama kalau yang bersangkutan dengan dunia bar lah. Nah kebetulan kemarin itu sempat ada kesempatan buat nyoba nih, buat pelajarin tentang whisky, tentang spirits lah untuk mendalaminya. Ya gue coba dalamin aja jadinya. Yang awalnya gue sebenarnya nggak minum spirits juga. Saya nggak minum spirits pure lah. Oh tadinya emang lu lebih kayak koktail, kadang campur. Lebih enak, lebih easy to drink. Lebih easy to drink ya. Dan sekarang Patrick udah expert banget nih. Kalau ngobrolin tentang single malt atau botol-botol IB, wah Patrick, gue jauh di bawahnya. Mungkin gue cuma, ini Patrick segini, gue cuma segini kali. Itulah kurang lebih background dulu lah ya. Nah sekarang kita udah mulai masuk nih bahas tentang koktail nih. Ya tadi kayak gue bilang, gue jujur gue nggak terlalu ngerti koktail. Selama ini ya kalau gue pergi ke bar, ya koktail yang umum-umum lah, kayak whiskey sour, Sex on the Beach. Apa itu? Sex on the Beach. Sex on the Beach, gue malah nggak pernah coba. Belum pernah coba. Itu koktail dulu di 2000-an tuh. Nah makanya gue koktail gue jujur nggak terlalu karena gue biasanya nggak gitu suka minuman yang terlalu manis sih. Cuma, nah makanya teman-teman kan kadang juga ada pandangan kalau koktail itu selalu manis, padahal sebenarnya kan nggak juga. Ada yang sour, ada yang bitter, ada yang refreshing gitu-gitu. Nah makanya kita pengen bahas nih. Gue pengen tahu dulu nih, koktail itu awal mulanya gimana sih sejarahnya itu? Awal mula koktail ini sebenarnya ada yang bilang pertama koktail ini ditemukan tuh Old Fashioned atau Sazerac. Ini masih jadi perdebatan sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat lagi Old Fashioned ini itu kalau misalkan kita baca di How to Mix Drink bukunya si Jerry Thomas. Nah itu keluarnya tahun 1862. 1862. Itu pertama kali mereka ibaratnya ngecatat kalau koktail itu. Koktail ini as Old Fashioned. Gitu. Mungkin itu koktail yang pertama kali diberi nama kali ya. Karena gue yakin pas pertama kali alkohol ada gitu. Misalnya whisky pertama kali ada aja, pasti ada yang langsung jadi koktail. Iya kan? Karena ya mereka campur apapun, ya sebenarnya itu udah jadi koktail kan. Cuma mungkin nggak kecatat atau nggak ada resepinya gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita baca-baca lagi, ada satu whisky, rye whisky yang namanya Sazerac. Dulu sempat ada. Cuman sekarang udah tutup company-nya. Jadi udah nggak produksi lagi. Nah, Sazerac ini tuh sempat populerin koktail yang namanya Sazerac juga. Jadi bahan dasarnya whisky juga sama kayak Old Fashioned. Bedanya Old Fashioned ini bourbon, Sazerac ini rye. Pakai rye whisky. Iya. Cuman ada tambahan si absin. Oh, dia pakai absin. Iya. Ini tercatat tuh di tahun 1900-an. Malah itu bisa dibilang salah satu koktail pertama. Salah satu. Nah, cuman nggak banyak orang yang tahu juga nih. Iya. Koktail yang paling pertama itu bukan mereka berdua. Jadi ada lagi yang jauh lebih tua lagi. Apa itu? Namanya Punch. Ya. Punch koktail ini sebenarnya biasa diminum sama pelaut-pelaut Inggris. Pelaut-pelaut Inggris. Iya. Jadi ketika mereka lagi berlayar ke East India, zaman dulu lagi mau trading spices, mereka kan bawa ram, terus bawa alkohol kayak wine juga. Bir. Nah ini mereka pakai buat trading di East India, tukar sama spices. Nah di East India ini
mereka karena minuman alkohol di sana kan masih jarang juga. Jadi mereka campurin sih bahan-bahan yang tadi kayak wine. Jadi semua yang ada di kapal ya udahlah gue asal campurin aja gitu. Campurin aja sama karena di India terkenal sama buah-buahan, spices itu dipakai juga. Oh jadi benar-benar ada spiritnya campur-campur, ada buah-buahan, ada spice juga. Ada spice juga. Ada spice juga. Kalau nggak salah punch itu ya mungkin namanya kayak fruit punch gitu kali ya. Iya. Awalnya fruit punch kan campur-campur berbagai macam. Emang dari India juga. Oh. Fruit punch itu. Pelaut Inggris ini yang mereka udah pernah ke India, mereka bawa lagi ke tanah mereka asal. Dan mungkin pertama kali pas mereka campur itu mungkin mereka belum mengenal istilah koktail juga. Jadi mereka nggak tahu gue buat apa sih sebenarnya ini. Yang penting dulu bisa diminum, bisa enak, enjoy ya udah gitu kan. Dulu nggak ada yang namanya koktail gitu. Ya pokoknya campuran minuman lah pokoknya. Nah kita udah bahas sejarahnya nih. Cuma mungkin teman-teman banyak yang masih nggak tahu. Dari tadi kita ngomongin koktail, tapi koktail tuh sebenarnya apa sih gitu? Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya koktail itu campuran dari minuman alkohol sama non-alkohol. Oke. Yang emang tujuannya untuk mengurangi rasa nggak enak ketika kita minum pure spirits. Karena ya mungkin banyak teman-teman juga pasti kayak yang, waduh ini terlalu berat nih, gue nggak bisa nih, pahit banget atau terlalu pedes banget gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk mengurangi rasa nggak enaknya itu. Rasa enaknya itu. Coba kalau buat gue sih enak-enak aja. Kalau buat orang yang suka minum sih ya apa aja minum. Gitu. Apa aja makin enak. Tinggi makin enak loh. Dari yang tadi sejarah lu ceritain nih sampai sekarang nih, ada perbedaan nggak sih koktail itu sampai masa modern sekarang? Perjalanan yang panjang itu udah pasti banyak perubahan sih dari koktail-koktail ini. Kalau misalnya kita lihat lagi, kan sebenarnya koktail itu pertama kali ditemuin kan yang kayak tadi gue bilang kayak tahun 1800-an. Itu yang pertama kali tercatat sih sebenarnya. Awalnya itu cuman orang minum campuran dari spirits, terus pakai bitters, sugar sama campurin sedikit air. Itu awal mulanya koktail ada. Nah, kalau kayak di dunia bar kita sendiri kenalnya dengan kata ancestral cocktail. Kita bilangnya ancestral. Karena itu yang paling pertama sih ada. Kayak buyutnya kayak ininya lah ya. Iya. Nenek moyangnya ya. Dari situ mulai ada perubahan-perubahan. Jadi kalau misalkan di dunia koktail kita kenalnya ada beberapa era sih sebenarnya. Awal mulai terciptanya koktail itu ada era yang namanya si Dawn of Cocktail. Iya. Dawn of Cocktail ini evolusi dari koktail-koktail yang pertama tadi. Jadi mulai ada terciptanya kayak Negroni, terus ada Ramos Gin Fizz juga. Jadi koktailnya itu yang masih simpel-simpel, tapi masih belum yang begitu wah banget. Karena di zaman itu orang-orang belum terlalu mengenal koktail juga. Dan mungkin zaman itu di satu tempat sama tempat lain bahan bakunya juga berbeda juga ya. Beda-beda. Kalau sekarang kan mungkin gampang lah. Lu butuh ingredients apa ya tinggal kirim, transportasi semua udah maju gitu kan. Kalau sono mungkin masih kayak ini negara Prancis, bahan bakunya terbatas cuma ini doang. Jadi koktailnya bahan bakunya itu aja gitu ya. Betul. Jadi dari situ, dari Dawn of Cocktail ada evolusinya lagi. Nah, evolusinya ini namanya sih kalau kita ibarat bilangnya Golden Era Cocktail. Jadi itu kapan tuh? Golden Era Cocktail ini setelah tahun 1800-an lah. Oh, masih 1800-an ya? Masih 1800-an. Koktail yang keluar itu masih koktail-koktail yang kurang lebih mirip-mirip kayak waktu koktail-koktail yang di sebelumnya, di zaman-zaman sebelumnya. Masih campuran dari kayak spirits, terus campurin sama sour, sama jus juga. Ya di situ orang udah mulai kenal sama campuran jus. Nah, zaman-zaman itu yang gue penasaran, itu emang udah zaman orang-orang ke bar atau sebenarnya mereka bikin koktail tuh buat konsumsi pribadi doang sih? Bar itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu banget. Dari zaman kerajaan-kerajaan lah. Itu bar udah ada sebenarnya. Culture bar ini sebenarnya berkembang kan di Amerika. Tuh masih zaman-zaman koboi-koboi lah itu bilangnya. Kalau di sana dulu bilangnya salon bukan bar. Salon ya. Yang pakai pintu koboi gitu kan. Terus orang datang tuh cuman buat minum whisky doang. Iya. Tadi masih yang 1800-an ya? Iya, 1800-an. Itu yang golden era. Nah, setelah golden era tuh? Setelah golden era itu baru masuk ke masa prohibition. Prohibition itu kan di tahun 1920. Oh, berarti itu dilarang? Iya. Karena emang prohibition ini kan terjadi itu karena orang-orang di Amerika itu mulai resah. Mulai resah karena menurut mereka banyak kriminalitas yang terjadi. Karena orang mabuk. Iya, orang mabuk. Jadi mereka menyalahkan alkohol di sini. Tapi itu yang
larang itu si koktailnya doang atau semua jenis spirit atau semua jenis alkohol? Semua jenis alkohol. Oh, semua jenis alkohol. Pokoknya ada sangkut pautnya dengan alkohol, itu semua dilarang. Jadi mulai penjualan alkohol, penjualan botolan, terus bar, terus importing minuman, mungkin itu udah semua baru dilarang dibikin semua. regulasi lebih jelas lah ya. Cuman yang pernah gue baca, di Prohibition era ini sebenarnya masih abu-abu larangannya ternyata. Karena walaupun ada larangan penjualan alkohol, tapi ada juga penggunaan alkohol yang masih diperbolehkan. Jadi kayak misalnya untuk perjamuan di gereja, itu masih boleh katanya. Sedangkan mungkin waktu itu jadi bikin orang jadi banyak yang mau ke gereja kali ya. Itu dia makanya. Gue gak bisa nyari alkohol nih. Minum wine di gereja boleh aja. nih, udah ke gereja semua. Itu masih abu-abu sih sebenarnya. Mungkin nggak ada regulasi yang terlalu tertata, mereka bikin regulasi baru kali ya. Iya, benar. Tapi nggak benar-benar totally dihilangkan gitu. Nggak dihilangkan. Di zaman Prohibition ini, karena banyak alkohol dilarang, banyak bar-bar yang kita kenalnya sekarang speakeasy buka. Speakeasy bar. Jadi kalau dulu masuk tuh harus pakai password dulu. Oh, jadi kayak hidden gitu-gitu ya. Oh. Jadi kayak harus ketuk pintu dulu nih. Oh, terus, jadi zaman speakeasy itu munculnya pas Prohibition ini pas ya? Pas ada Prohibition. Oh, menarik juga ya. Karena zaman dulu waktu itu bar-bar ini sebenarnya dikelola sama mafia-mafia kan. Kayak misalnya kita pernah nonton film-film terus ada tahu Al Capone. Iya. Si mafia-mafia gitu-gitu ya. Mafia-mafia dari Italia. Irish. Mereka yang kelola nih sebenarnya. Oh. Bahkan sampai importing minuman juga itu mafia yang kelola. Juga. Karena ada larangan ini. Terus gue pengen bahas bilang sekarang juga. Coba. Langsung besok gue hilang. Oh, jadi itu masa Prohibition lah. Masa Prohibition. Berarti itu sebelum zaman-zaman Perang Dunia Kedua lah ya? Iya. Dan Prohibition itu cuma berlaku di Amerika waktu itu atau? Prohibition ini cuma berlaku di Amerika sebenarnya. Jadi untuk kayak di Eropa itu masih bebas. Masih bebas ya. Nah, itu kenapa culture cocktail dari Amerika bisa pindah ke Eropa karena zaman Prohibition ini. Jadi banyak orang-orang yang pengusaha-pengusaha daripada mereka nggak bisa jualan di Amerika, mereka pindah ke Eropa. Oh, kayak gitu. Habis itu pasti setelah Prohibition kan pasti ada dibuka nih, dilonggarkan lah gitu ya. Iya benar. Jadi pasca Prohibition tuh kayak gimana? Orang-orang sih udah kayak abis dilepas dari kandang lah ceritanya. Jadi menggila semua cari koktail, semua cari alkohol. Semua nyari alkohol. Terus mereka coba buka lagi bar-bar yang udah pernah tutup, penjualan udah mulai naik lagi kan. Kayak di zaman-zaman ini, karena waktu zaman Prohibition kan di Amerika emang nggak boleh jualan alkohol ya. Banyak orang-orang sebenarnya yang selain buka speakeasy bar, mereka ada yang lari ke Kuba juga sebenarnya. Jadi banyak orang-orang Amerika yang ke Kuba biar bisa nikmatin alkohol. Nah, setelah era Prohibition selesai, culture dari Kuba ini yang mereka bawa ke Amerika juga. Salah satunya mungkin sigar juga kali ya? Yes, sigar juga. Makanya setelah Prohibition itu, banyak koktail-koktail yang dari rum yang terkenal. Ya. Jadi kayak tiki koktail, kayak koktail Mai Tai, Planters Punch. Oh, itu emang awal mulanya itu emang dari Kuba ya? Iya, awalnya dari Kuba. Culture dari sana yang dibawa ke Amerika. Iya, jadi sebenarnya kayak konsumsi sigar paling besar juga itu ya salah satu di Amerika ya? Iya benar. Kan termasuk sigar juga kalau nggak salah dilarang jadinya waktu masa Prohibition. Betul. Setelah Prohibition ya baru bisa masuk lagi barang-barangnya. Jadi ada embargo segala macam ya waktu itu ya. Nah, ini masih panjang nih, masih tahun 1900-an. Jadi setelah itu udah tuh mulai di luar negeri selain Eropa, Amerika juga mungkin koktail udah mulai terkenal lah ya. Udah mulai terkenal karena kan culture yang dari Amerika udah mulai pindah ke Eropa. Orang-orang yang dari Amerika juga ada yang udah mulai kerja di negara-negara lain juga kan. Contohnya ya ada yang mulai buka bar di daerah Kuba juga gitu. Ya sebenarnya sih ada pertukaran budaya aja sih sebenarnya. Cuman yang jadi perubahan koktail itu sebenarnya di masa-masa Prohibition ini. Mungkin di saat itu juga orang kayak cari cara gimana sih cara apa ya, gue mau ngomong apa ya? Udah nggak jadi deh. Setelah pasca Prohibition itu ada Dark Era. Dark Era ini jadi masa-masa di mana orang-orang tuh kan masih suka konsumsi drugs waktu di Amerika itu waktu zaman-zamannya masuknya si kokain. Ini tahun berapa ini? Kan Prohibition 1920.
Ini 1980. Oh, 1980. Udah mulai dekat deh. Iya, udah mulai dekat ke 2000-an lah. Nah, zaman-zaman ini mungkin karena perubahan musik juga sih, karena yang jadi faktor. Makanya di 1980 ini banyak orang yang kenal namanya disco cocktail. Ini termasuk dark era. Jadi karena kalau dulu orang tuh kayak bartender suka bikin koktail kayak dari campuran dari spirits, sugar, juice, dan lain-lain. Di sini lebih simpel lagi. Jadi orang kayak cuman suka minum campuran spirit and juice aja. Spirit dan juice doang? Iya. Oh tadi malah gue pikirnya kayak karena dark era, spirit sama obat-obatan gitu, enggak ya? Enggak. Justru isinya malah mereka lebih suka yang manis-manis gitu. Karena mereka konsumsi drugs juga waktu itu? Iya. Dark era ini orang kenal disco cocktail itu mungkin yang terkenal koktail-koktailnya kayak Screwdriver, terus Cosmopolitan, atau enggak tadi yang gue bilang Sex on the Beach. Nah itu koktail-koktail yang lahir di dark era ini. Dark era tahun koktail. 80-an berarti. 80-an. Terus sampai sekarang sampai di tahun 2000. Tapi koktail-koktail yang zaman itu sampai sekarang masih eksis terus ya? Masih eksis ya. Malah bisa dibilang zaman dulu yang dari tahun 1800-an yang awal-awal kayak Manhattan segala macam itu masih tadi Manhattan bukan sih? Bukan. Manhattan tuh udah lama banget. Dari tahun 1800-an malah Manhattan. Tapi sampai sekarang masih eksis ya? Masih eksis. Karena di awal-awal sebelum tahun 2000 banyak bartender yang mencoba untuk gali lagi sih sebenarnya koktail-koktail yang udah lama ditinggalin. Dan mungkin mereka sedikit nge-twist dikit lah ya. Tapi kecuali kalau klasik koktail tuh sebenarnya ingredients-nya nggak boleh diganti ya? Harusnya sih. Cuman kadang ya kayak di Indonesia sendiri kan nggak banyak barang-barang yang tersedia nih. Jadi kita bisa ganti dengan yang tersedia lah ya. Tersedia dan masih cocok. Jadi contoh kayak misalnya kita bikin Manhattan misalnya, terus harus pakai Italian vermouth. Misalnya kalau di sini nggak ada Italian vermouth, ya kita bisa ganti vermouth apa. Daun pandan. Iya.